Masih bersama saya Pripolintan Anasi dan tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa, Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald Sipayung SIK MH. Pak Kapolres dan pemirsa, tadi kan kita sudah membahas betapa kompleksnya peranan dari kepolisian yang diberikan untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan di segmen kali ini kita akan membahas seperti apa teknologi yang digunakan oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk mendukung pengamanan objek vital nasional ini. Sejauh ini Pak Kapolres boleh diceritakan, apakah saat ini Polresta Bandara Soekarno-Hatta sendiri sudah memanfaatkan teknologi untuk pengamanan? Ya, tentu yang pertama kita mengacu kepada apa yang sudah dibuat oleh Mabes Polri. Jadi di setiap anggota itu kita punya kewajiban untuk menggunakan aplikasi yang namanya SOT, Sistem Operasional Terpadu. Sistem itu dibangun untuk bagaimana anggota-anggota yang sedang bertugas itu bisa kelihatan. Yang kedua bisa melaporkan situasi yang terjadi di tempat anggota bersangkutan. Sehingga dengan adanya informasi yang disampaikan oleh anggota melalui aplikasi tersebut, kita yang ada di seputaran atau di daerah dekat dengan yang bersangkutan bisa langsung tahu. Yang kedua, kami di Polres Bandara Soekarno-Hatta ini punya namanya Command Center. Command Center kita itu terhubung dengan hampir 400 CCTV yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ada kurang lebih hampir 4.000 CCTV. Kita integrasikan dengan Command Center kita, harapannya kita juga bisa memonitor semua titik-titik yang sentral dan krusial. Harapannya kalau sudah kita monitor, kita bisa langsung lebih cepat dan tahu terkait dengan situasi dan kondisi di wilayah area yang tercover oleh CCTV. Terpantau secara real time seperti itu? Real time, karena dia CCTV yang kondisi real time. Yang ketiga, kami juga tentu mengikuti perkembangan yang dibuat dan diinovasikan oleh Angkasa Pura berkaitan dengan pengamanan barang-barang bawaan, pemindaian wajah orang. Hal itu tentu membantu kita apabila ada terjadi tindak pidana. Dengan adanya pengecekan dan pemeriksaan barang melalui X-ray dan adanya peristiwa yang tercover, kemudian kita bisa memonitor, mengetahui siapa wajahnya, alamatnya, itu tentu membantu Polri dalam pengungkapan kasus kejahatan dan pencegahan. Jadi sangat sulit sekali ya Pak untuk mencari celah berbuat kejahatan atau pelanggaran seperti itu ya Pak, dengan didukungnya teknologi-teknologi ini. Betul sekali, betul sekali. Kalau boleh tahu nih Pak, apa filosofi atau prinsip kepemimpinan yang selalu Bapak pegang teguh dalam menjalankan tugas dimanapun berada? Ya, prinsip saya dalam memimpin adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengayomi seluruh personel Polres Bandara Soekarno-Hatta dan bisa memberikan solusi. Ya, kita tahu dalam pelaksanaan tugas itu memang akan banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Tetapi dengan seorang pemimpin yang bisa menyelami apa tugas-tugas seorang anggota, kemudian dengan mengetahui tugas-tugas itu maka bisa mencarikan jalan keluar kalau ada masalah-masalah. Kemudian yang terakhir, saya merasa bahwa seorang pemimpin itu bukan sebagai komandan, tetapi bagaimana kita juga bisa merasakan apa yang menjadi tugas pekerjaan seorang bawahan, sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kesulitan. Yang ketiga adalah tidak ada pemisah antara pimpinan dengan bawahan. Artinya pimpinan bawahan itu kapan saja mau bertemu dengan saya, menyampaikan masalah atau mau bercerita, kita dengan senang hati menerima anggota-anggota yang ingin berinteraksi. Berempati dan mengayomi seperti itu ya? Betul sekali. Baik Pak, ini kan Bapak kan petugas selalu berpindah-pindah seperti itu. Tentunya di tempat tugas memiliki makna tersendiri. Ya. Nah, Pak, selama menjabat sebagai Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, apa kesan yang mendalam sampai saat ini? Ya, kesan yang paling saya ingat itu adalah pada saat kegiatan operasi Lilin tahun lalu ya. Itu saya baru Kapolres 1 bulan. Pada saat itu kebetulan ada laporan dari anggota bahwa ada salah satu warga masyarakat yang akan terbang ke Medan karena orang tuanya meninggal. Ternyata dalam situasi yang panik dan mendadak tersebut, yang bersangkutan memesan tiket dan ternyata tiket itu palsu. Dan kemudian setelah mentransfer sejumlah uang untuk beli tiket palsu, ternyata yang bersangkutan juga jadi korban lanjutan karena dipandu oleh si pelaku untuk mentransfer sejumlah uang. Artinya yang bersangkutan 2 kali kena masalah. Pertama tiket palsu, yang kedua uangnya dikuras. Yang ketiga adalah dalam situasi tersebut mencari tiket sangat susah.
Tapi dengan dukungan dari teman-teman maskapai, akhirnya kita bisa memberangkatkan si ibu ini untuk pulang ke Medan untuk bisa bertemu terakhir kali dengan almarhum ibunya yang sudah meninggal. Itu yang kemudian menjadi pengalaman yang begitu berkesan dan luar biasa kepada kami di Polres Bandara Soekarno-Hatta ini. Baik, Pak, ini kan tentunya kita kembali lagi ke pengamanan. Selain digunakan teknologi, tentunya juga harus ada kerjasama dari masyarakat ya, Pak. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya para yang akan menjadi penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri? Ya, yang pertama tentu Bandara Soekarno-Hatta ini sekali lagi wajah Indonesia. Jadi kesan yang pertama ditampilkan adalah begitu mereka mendarat melihat keramahan, kebersihan, kerapian, ketertiban di Bandara Soekarno-Hatta ini. Yang kedua, tentu kami mengajak bahwa masyarakat-masyarakat pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta ini untuk bisa mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku. Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa hal-hal yang mungkin di luar sana sifatnya bercanda, itu begitu masuk di area penerbangan itu tentu menjadi masalah. Sebagai contoh, apabila ada orang bercanda, membawa bom, membawa bahan peledak, itu menjadi masalah begitu Anda berada di bandara. Sehingga kami menghimbau kepada para penumpang dan pengguna jasa untuk jangan sekali-sekali menggunakan hal-hal yang sifat candaan kemudian dibawa ke bandara, karena itu menjadi hal yang sangat fatal. Yang ketiga tentu saja kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan area publik ini dengan baik. Ya, kita jaga sama-sama Bandara Soekarno-Hatta ini sehingga kemudian bisa bersaing dan bisa mendapatkan capaian-capaian yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Demikian. Ternyata ini dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak ya, Ya. Pak. Kemudian bagaimana cara masyarakat yang ingin membantu kepolisian jika mendapati adanya potensi-potensi gangguan keamanan atau hal-hal yang mencurigakan? Ya. Yang pertama Mbak kami sampaikan di Bandara Soekarno-Hatta ini punya pos polisi di masing-masing terminal. Kita ada 5 pos polisi di Terminal 1, 2, 3 dan di Kargo dan Suwarna. Itu tentu menjadi tempat bagaimana masyarakat bisa mencari dan melaporkan kepada petugas-petugas kita yang piket di sana. Yang kedua, kita juga sudah mensosialisasikan dan secara masif mensosialisasikan pada masyarakat tentang penggunaan call center 110. Call center kita ini cukup efektif menerima laporan-laporan dan pengaduan masyarakat, bukan hanya berkaitan dengan keperluan untuk bandara, tetapi juga informasi lain, seperti bagaimana mau melapor, saya mau melapor di tempat yang mana, kalau saya membuat SKCK apa yang diperlukan. Jadi interaksi antara Polri dengan masyarakat melalui 110 ini cukup efektif, dan saya rasa ini adalah salah satu layanan inovasi yang dibuat oleh Polri, bagaimana untuk merespons secara cepat pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Cukup informatif untuk masyarakat seperti itu, Betul Pak. sekali. Kemudian ini kan bandara tentunya mengalami bangunan ya, Pak, mulai dari segi sarana dan prasarannya sendiri. Kemudian apa harapan Bapak terhadap masa depan keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan profesionalisme aparat yang bertugas di sana? Ya, yang pertama tentu Bandara Soekarno-Hatta ini punya kewajiban untuk mendukung apa yang ditargetkan pemerintah. Di tahun 2025, Bandara Soekarno-Hatta ini sudah menjadi bandara urutan 25 terbaik di seluruh dunia. Dan di tahun depan tentu harapannya bisa menjadi 10 terbaik di dunia. Tentu ini menjadi kewajiban juga bagi Polri bagaimana untuk mencapai target-target tersebut. Dalam pengelolaan bandara ini ada penilaian yang dilakukan oleh organisasi sipil penerbangan. Yang pertama adalah berkaitan dengan aspek keamanan. Yang kedua adalah aspek keselamatan. Kita bersyukur di 2025 Bandara Soekarno-Hatta ini sudah mendapat peringkat yang sangat baik di bidang aspek keamanan. Dan kita percaya bahwa adanya peningkatan dan penilaian yang sangat baik tersebut itu pasti sedikit banyak peran Polri di situ, bagaimana menekan angka kejahatan, mencegah adanya gangguan penerbangan, dan menekan angka kriminalitas yang di Bandara Soekarno-Hatta. Tetapi kemudian tantangan kita yang selanjutnya adalah bagaimana untuk mendapatkan menjadi 10 terbaik di Bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara yang 10 terbaik di dunia. Itu tentu akan kita lakukan upaya-upaya inovasi dengan bekerja sama dengan seluruh stakeholder, serta yang paling penting adalah menjalankan program-program Bapak Kapolri. Ya, presisi yang kita laksanakan baik di internal Bandara Soekarno maupun di perimeter Bandara Soekarno-Hatta. Dan yang terakhir adalah kami juga menyampaikan tentang slogan atau program Bapak Kapolda, Jaga Jakarta.
yang terdiri dari jaga lingkungan, jaga warga, jaga aturan, dan jaga amanah. Tentu dengan program-program itu akan semakin meningkatkan kualitas anggota-anggota Polres Bandara Soekarno-Hatta dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan menjaga Kamtimas di Bandara Soekarno-Hatta. Baik, wah luar biasa sekali Pak. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat dan khususnya pemirsa Polri TV? Silakan. Ya, yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang bersama-sama untuk menjadikan Bandara Soekarno-Hatta ini semakin baik, semakin dicintai oleh semua masyarakat domestik maupun internasional. Yang kedua tentu kami berharap bagaimana Bandara Soekarno-Hatta ini akan semakin lebih dikenal oleh dunia internasional, sehingga akan semakin banyak penerbangan, akan semakin banyak wisatawan yang datang ke Indonesia. Tentu ini dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan kondisi dan harapan-harapan tersebut, kami mengajak kepada masyarakat untuk menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai rumah kita sendiri. Kita jaga diri kita jaga perilaku kita untuk menjadi penumpang-penumpang pengantar yang tertib, sehingga segala sesuatu operasional di Bandara Soekarno-Hatta ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang paling penting adalah pada saat rekan-rekan atau masyarakat akan berangkat maupun terbang, ingat untuk selalu menjaga barang-barang bawaan masing-masing. Terima kasih. Pak, luar biasa sekali Pak. Ini selain kita tahu bahwa peranan kompleks Polri yang bersinergi dengan instansi terkait untuk menjaga Bandara Internasional Soekarno-Hatta bukan hanya sebagai wajah Jakarta, tetapi juga wajah Indonesia. Dan ini senang sekali Bapak, saya rasanya bisa langsung berkunjung ke Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta sebagai garda terdepan dalam menjaga bandara. Dan terima kasih sekali lagi Bapak atas wawasan dan juga insight-nya untuk saya terutama dan khususnya untuk pemirsa Polri TV. Dan pemirsa, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya Brigpol Intan Anansi pamit undur diri. Salam presisi. Ya Bu, sendiri. Udah biasa. Oh 5 tahun, udah pintar belum? Oh, nggak bisa baca belum? Nulis? Ada suhu ya? Masuk. Aman dong. Cepon aja. Ini Pak. Sedikit. Dead. No.